Di ortopedi itu sekarang bukan yang cuman tahunya yang operasi secara manual aja. Oke. Sekarang sudah ada sistem robotik. 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 Jadi misalkan operasi yang ganti sendi misalkan ganti sendi itu sudah sistem robotik sudah ada yang melakukan seperti itu. Kemudian minimal invasif yang dulunya pasiennya harus dibelah lebih lebar ya untuk merepair atau memperbaiki, itu sekarang bisa dilakukan hanya dengan insisi yang kecil. Oke, insisinya cuma 1 sentian kurang lebih per hole ya, per lubang untuk masuk ke area sendi itu bisa. Jadi operasi-operasi yang kayak kasus-kasus cedera sport itu biasanya yang kita lakukan seperti itu, yang minimal invasif. Perawat Indonesia, kita jaga bangsa. Perawat Indonesia, bersama kita menyatu kita semua. Perawat Indonesia, bersama kita menyatu untuk sehat menuju masa depan cerah. Hai sejawat perawat, kembali lagi bersama saya Sagi di CNS Channel Nurse Station. Dan sekarang saya sedang berada di Leksatel PPNI yang berada di Cikarang. Nah, sekarang saya sedang bersama Ketua IPOTI yaitu Bapak Ismar Juni Samudin ya Pak. Ya. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bapak ini dari daerah mana Pak tinggalnya Pak? Iya, untuk tinggalnya kami di Makassar ya. Makassar. Oh, Sudah jauh satu-satunya badan kelengkapan ya, himpunan yang memang domisili ketuanya itu di luar Pulau Jawa dan Jakarta. Lumayan jauh ya Pak. Tapi saya terima kasih banyak karena Bapak udah mau nyempetin waktu gitu untuk bisa duduk di podcastnya CNS ini. Nah Pak, ada beberapa pertanyaan terkait yang ingin saya tanyakan dan ingin saya sampaikan ke Bapak nih Kak. Yang pertama, boleh nggak Pak diceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak hingga akhirnya menjabat sebagai Ketua IPOTI ini Pak? Walah, Silakan Pak. oke, baik. Saya sebagai perawat ortopedi ya, sebenarnya di salah satu rumah sakit daerah pusat di Makassar, yaitu Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Jadi dia RSUP. Saya masuk di sana 2004, kemudian memang langsung penempatan tugasnya itu memang di perawatan ortopedi. Nah, selang waktu teman-teman perawat ortopedi ini ada membuat perhimpunan juga. Nah, di tahun 2013 itu terbentuk kepengurusan perawat ortopedi dan traumatologi Indonesia untuk wilayah Sulawesi Selatan. Oke. Dan kebetulan teman-teman percayakan kepada saya untuk membawa sebagai ketua di sana, di pengurus wilayah himpunan perawat ortopedi dan traumatologi Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2023. 2023, 10 tahun ya Pak ada ya? Iya, 10 tahun. Karena memang kan cuma 2 periode ya, maksimal untuk itu. Nah, di tahun lalu 2023 akhir itu di Oktober kita mengadakan Munas Kongres Nasional di Surabaya, dan kemudian teman-teman pengurus wilayah dari daerah lain itu mempercayakan lagi untuk memimpin di pusat gitu. Jadi teman-teman menunjuk saya sebagai ketua himpunan pusat ya, perawat ortopedi dan traumatologi Indonesia. Oke, itu dia tuh cerita latar belakangnya kenapa Bapak Ismar Juni ini bisa terpilih sebagai ketua IPOTI saat ini gitu ya Pak. Nah Pak, apa saja sih Pak peran utama IPOTI dalam mendukung perawat di bidang ortopedi dan traumatologi di Indonesia Pak? Silakan. Ya, tentunya perawat ortopedi itu sangat membantu ya dalam pelayanan muskuloskeletal tentunya. Jadi teman-teman perawat ortopedi itu biasanya juga digelar sebagai perawat tulang. Jadi tentunya tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan tulang atau muskuloskeletal itu ya memang kita ranahnya di situ, perannya di situ. Nah Pak,
Selain itu, bagaimana sih Pak pandangan Bapak tentang kondisi pelayanan perawatan ortopedi ini dan traumatologi di Indonesia saat ini, Pak? Nah, kalau untuk pandangan ya, untuk perawatan ortopedi di Indonesia untuk saat ini memang istilahnya pelayanannya belum merata lah, belum merata. Istilahnya jadi perawatan yang di daerah perkotaan itu masih ada kesenjangan, ada perbedaan dengan perawatan yang dilakukan teman-teman perawat yang di daerah. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang informasi atau keilmuan tentang perawat yang terbaru ya, biasanya itu belum nyampe ke daerah-daerah. Karena kita tahu kan kondisi negara kita kan negara kepulauan, sehingga memang untuk mobilisasi untuk mengikutkan pelatihan itu memang agak susah juga ya, agak susah, belum dari biaya, kemudian apalah semua kan. Ya betul. Nah, kemudian itu juga dipengaruhi dari kebijakan dari rumah sakit, kebijakan dari pemerintah daerah juga. Kenapa? Karena kembali lagi berhubungan dengan biaya. Karena biaya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan itu kan nggak murah ya. Betul. Biasanya dari tiketnya, kemudian akomodasi, kemudian registrasi, itu seperti itu. Nah Pak, di dalam perjalanan ini pasti kan ada lika-liku ya Pak ya nih. Kalau kita membahas soal tantangan nih Pak, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi perawat ortopedi dan traumatologi dalam praktek sehari-hari Pak? Biasanya nih. Tentunya satu, kita berharap dari himpunan ya, dari kepengurusan itu berharap pelayanan yang di kota dengan di daerah itu semuanya bisa rata. Maksudnya sama ya, sama pelayanan yang di kota dengan di daerah itu sama. Namun ya memang kembali lagi yang tadi saya sampaikan tentang negara kita kepulauan, kemudian akses pembelajaran yang kurang, ya, akses pembelajaran terbatas tentunya. Nah, di daerah yang susah nih, teman-teman di daerah itu yang paling susah, karena untuk mengakses sampai di sana itu agak berat. Betul, agak berat. Jadi kita harapkan teman-teman di daerah itu bisa berpartisipasi, peran aktif untuk selalu ikut mengupdate keilmuan yang terjadi, gitu, ya, terbaru. Nah untuk kompetensi Pak, apa saja sih Pak kompetensi khusus yang dimiliki perawat di bidang ini? Dan bagaimana IPOTI membantu pengembangan kompetensi tersebut Pak? Nah, teman-teman perawat ortopedi itu kompetensinya sebenarnya mulai dari perawatan di ruang gawat darurat ya. Teman-teman dari perawat gawat darurat itu kan sudah terkait dengan perawatan-perawatan yang kasus-kasusnya memang yang berhubungan dengan muskuloskeletal atau tulang-tulangan ya, seperti itu. Kemudian untuk perawat di kamar operasi, ya, kamar operasi juga itu sangat kompetensinya sangat diperlukan, karena bagaimana memberikan pelayanan atau tindakan yang baik ya, yang baik dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya, sehingga hasil operasi, misalkan kalau misalkan pasiennya intraop itu bisa berhasil dengan baik, sehingga pasiennya bisa sembuh dengan kembali bisa beraktivitas secara normal. Kemudian teman-teman ada juga kompetensinya di kamar perawatan, kamar perawatan muda. Jadi biasanya perawat itu dari IGD misalkan, terus ada tindakan operasi, kemudian dilanjutkan dengan perawatan. Nah, itu kan perlakuannya beda ya dengan pasien-pasien yang lain. Nah, itu teman-teman ortopedi yang di perawatan juga kita harap kompetensinya itu tetap di-upgrade terus gitu loh, sehingga pelayanannya bisa maksimal tentunya. Nah, setelah itu ada lagi untuk kompetensi di klinis. Jadi teman-teman klinis. Jadi teman-teman setelah misalkan pasiennya pulang, teman-teman klinis bisa nih berperan lagi di situ untuk pelayanan pasca perawatannya. Itu. Nah Pak, mengenai pengembangan teknologi dan juga modernisasi nih Pak, bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi perawat pasien ortopedi dan rheumatologi? Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan? Oh ya, itu perkembangan teknologi memang sangat pesat ya sekarang. Ya betul. Di ortopedi itu sekarang bukan yang
cuman tahunya yang operasi secara manual aja. Oke, Sekarang sudah ada sistem robotik. robotik. Oke. Robotik. Jadi misalkan operasi-operasi yang ganti sendi misalkan ini ganti sendi itu sudah sistem robotik sudah ada yang melakukan seperti itu. Kemudian minimal invasif yang dulunya pasiennya harus dibelah lebih lebar ya untuk merepair atau memperbaiki, itu sekarang bisa dilakukan hanya dengan insisi yang kecil. Oke, insisinya cuma 1 sentian kurang lebih per hole ya, per lubang untuk masuk ke area sendi itu bisa. Jadi operasi-operasi yang kayak kasus-kasus cedera sport itu biasanya yang kita lakukan seperti itu, yang minimal invasif. Nah, Pak, bagaimana sih Pak bentuk kolaborasi antara perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya dalam perawatan ortopedi dan rheumatologi, Pak? Nah, tentunya kalau kolaborasi itu sangat penting ya. Betul. Karena pemberian perawatan itu kepada pasien itu tidak mungkin berjalan dengan baik jika hanya satu stakeholder yang cuman satu bidang atau pelayanan yang berjalan. Jadi harus ada kolaborasi dari perawatnya, harus kolaborasi dengan dokternya, dengan yang lainnya ya, sehingga pelayanan itu bisa maksimal. Karena kalau cuma jalan sendiri-sendiri, saya rasa nggak akan bisa seperti itu. Jadi kita sama dokter itu memang sebagai mitra ya sekarang, sebagai mitra. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Boleh? Lebih ke pesan dan motivasi sih, Pak, sebenarnya untuk teman-teman perawat muda kita, mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa kita yang sedang ingin belajar untuk menjadi perawat ya, Pak, dan juga teman-teman perawat yang sedang menjalani profesinya. Boleh, Pak, motivasi dan pesannya di sini? Oh, siap. Oke, baik. Buat teman-teman, adik-adik semua, buat yang ingin mengembangkan potensi diri, yang pertama adalah harus tahu peminatannya di mana. Ya, peminatannya di mana. Kalau misalkan teman-teman minatnya ke ortopedi, ayo silakan gabung dengan kita. Insya Allah nanti kita akan bimbing, kita akan arahkan, karena di ortopedi juga banyak sub ya, banyak sub-sub. Jadi misalkan kayak artroplasti, artroskopi, kemudian perawat klinis, kemudian di ward, apa semua ada. Jadi kalau misalkan memang teman-teman berminat gabung dengan Ipoti, tentunya silahkan gabung dengan kita. Nanti kita insya Allah teman-teman pengurus akan bantu untuk membimbing supaya teman-teman bisa. Ya, tentunya harus tetap selalu upgrade keilmuan, harus knowledge, skill, itu yang paling penting. Sekira begitu. Oke, itu dia. Terima kasih teman-teman untuk podcast kali ini. Tapi sebelum closing, saya ingin menyampaikan satu informasi penting kalau PPNIP sudah hadir di Play Store. Jadi PPNIP ini adalah aplikasi yang dirilis oleh PPNI Pusat untuk semua pembayaran tagihan online, ya Pak. Jadi untuk bayar BPJS, terus isi kuota, token listrik, dan tagihan online apapun bisa kalian bayar melalui PPNIP. Untuk link downloadnya ada di deskripsi di bawah sini. Sekali lagi untuk teman-teman sejawat perawat, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Salam sejawat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.